Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Varianti selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dan teman-teman kelas 7A Akuntansi Manajerial yang berbahagia. Saya Nur Aziza Aryana dengan NIM 196510007 akan mempresentasikan kembali mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan pada topik 2 dengan judul Konsep Informasi Akuntansi Penuh atau biasa disebut dengan Full Costing Information. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada sub pembahasannya. Baik, di topik 2 ini sub pembahasan yang akan kita bahas terdiri menjadi 3 poin. Yang pertama, kita akan membahas pengertian informasi akuntansi penuh. Lalu yang kedua, kita juga akan membahas tentang manfaat informasi akuntansi penuh. Dan yang terakhir, nantinya kita akan membahas tentang rekayasa informasi akuntansi penuh. Dan langsung saja kita masuk dalam pembahasan dari setiap sub pembahasannya. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang pertama mengenai pengertian informasi akuntansi penuh. Jadi, informasi akuntansi penuh ini adalah seluruh aktiva atau full asset, seluruh pendapatan atau full revenue, dan seluruh sumber yang dikorbankan atau full cost yang dijadikan sebagai suatu objek dalam sebuah informasi. Di dalam informasi akuntansi penuh ini pun terdapat beberapa istilah asing seperti full accounting information. Ini merupakan gabungan dari full asset, full revenue, dan juga full cost. Lalu istilah yang berikutnya adalah full cost. Full cost ini merupakan unsur dari full accounting information yang membicarakan tentang berapa total biaya dengan objek informasinya. Kemudian yang ketiga itu ada full costing. Full costing ini merupakan metode penentuan cross produk yang membebankan seluruh biaya variabel maupun biaya tetap. Dan istilah yang terakhir itu ada full costing dan variable costing. Ini juga merupakan metode penentuan dalam cost produk konvensional yang biasanya dirancang berdasarkan kondisi teknologi manufaktur pada masa lalu. Namun mereka juga menyiapkan metode alternatif yaitu metode pencatatan ABC atau Accounting Based Costing. Dan selanjutnya, ini adalah bagian dari full cost dengan pendekatan full costing yang melibatkan beberapa biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel dan tetap, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Kemudian, ini adalah bagian dari full cost dengan pendekatan variable costing yang melibatkan beberapa biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP tetap dan BOP variabel, biaya administrasi umum tetap dan variabel, serta biaya pemasaran tetap dan variabel. Kemudian ini adalah bagian dari full cost dengan pendekatan ABC atau Accounting Based Cost yang melibatkan Facility Sustaining Activity Cost, Product Sustaining Activity Cost, Batch Related Activities Cost, dan Unit Level Activity Cost sehingga menghasilkan beberapa biaya seperti biaya tahap desain dan pengembangan produk, biaya tahap produksi, sampai dengan biaya tahap dukungan logistik atau logistik support. Selanjutnya adalah perbedaan unsur biaya produk dalam pendekatan full costing, variable costing, dan ABC. Untuk metode full costing dan variable costing masuk dalam conventional costing method. Unsur perbedaan yang pertama terlihat pada tujuannya. Pada bagian metode conventional costing method berpacu pada inventory valuation atau penilaian terhadap semua persediaan. Sedangkan untuk metode ABC berpacu pada product costing atau perhitungan produk. Kemudian dari perbedaan ruang lingkupnya, conventional costing method berpacu pada tahap produksi, sedangkan metode ABC berpacu pada tahap desain, produksi, dan dukungan logistik atau logistik support. Unsur pembeda selanjutnya terletak pada titik fokusnya.
Pada bagian conventional costing method, ini berpacu pada biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan pada metode ABC berpacu pada biaya overhead pabrik. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada sisi periodenya. Untuk conventional costing method berpacu pada periode akuntansi sebagaimana mestinya pada jangka waktu 1 tahun. Sedangkan untuk metode ABC berpacu dalam daur hidup pabrik. Dan unsur biaya yang menjadi perbedaan terakhir adalah terletak pada teknologi informasi yang digunakan. Untuk metode conventional costing method masih menggunakan metode manual, sedangkan untuk metode ABC sudah menggunakan komputer dan telekomunikasi sesuai dengan perkembangan zaman teknologi saat ini. Selanjutnya adalah metode penyajian laporan full costing dan direct costing. Contoh ini juga terdapat pada modul di halaman 21. Perbedaan yang mencolok antara keduanya adalah metode full costing ini lebih banyak menggunakan biaya overhead pabrik tetap dan variabel, sedangkan pada metode variable costing atau direct costing hanya menghitung biaya overhead variabel. Kemudian perbedaan selanjutnya, untuk metode full costing ini biaya overhead akan dilaporkan dalam laporan keuangan pada saat produk sudah terjual, sedangkan metode variable costing atau direct costing akan tetap dilaporkan dalam laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya adalah manfaat informasi akuntansi penuh yang bermanfaat bagi pihak manajemen, seperti pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini memerlukan informasi akuntansi penuh berupa informasi di masa lalu sebagai data histori perusahaan. Yang kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba. Yang dapat dijadikan objek adalah produknya, keluarga produk atau line produk, aktivitas, ataupun unit organisasi. Kemudian yang ketiga, jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang dikeluarkan untuk sesuatu. Ini berperan dalam beberapa faktor seperti evaluasi konsumsi sumber daya, penyediaan informasi, penentuan kesan, penentuan harga jual, cost reimbursement, inventory costing, serta pengambilan dalam keputusan. Selanjutnya adalah penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak. Cost tipe kontrak ini adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan di total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen, ditambah dengan laba yang dihitung sebesar presentasi tertentu dari total biaya sesungguhnya. Lalu ada penentuan harga jual normal. Dalam keadaan normal ini, manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa harga jual produk atau jasa yang dijual ke pasar dapat menutup biaya penuh untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut dan dapat menghasilkan laba yang wajar. Lalu ada penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir adalah penyusunan program. Penyusunan program ini adalah proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan, serta penaksiran jumlah sumber data yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Dan pembahasan kita yang terakhir mengenai rekayasa informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk pelaporan keuangan, pengukuran tingkat kemampuan produk atau unit organisasi dalam menghasilkan laba, serta penyediaan informasi untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti biaya yang telah dikeluarkan, penentuan harga jual produk atau jasa, dan untuk penyusunan program, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan manajemen tentang perekayasaan informasi akuntansi penuh. Metode pembebanan biaya yang digunakan untuk perekayasaan informasi akuntansi penuh ini dapat dibagi dengan tujuan pemanfaatannya, yaitu pembebanan biaya tidak langsung untuk penyedia informasi bagi pengambilan keputusan manajemen, lalu ada pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan, dan yang terakhir, pembebanan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, and see you in the next presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.